Bismillah, kali ini kita akan membahas mengenai materi pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin di sini menganggap bahwa pendidikan dan penyuluhan kesehatan itu sama. Namun, pada kenyataannya bahwa pendidikan dan penyuluhan kesehatan itu berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pendidikan kesehatan itu adalah suatu proses pembelajaran yang sifatnya terencana dan dinamis, yang artinya menyesuaikan dengan kebutuhan sasaran yang akan kita berikan pendidikan kesehatan. Yang tujuannya ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan ke arah yang lebih sehat ataupun perilaku yang lebih sehat gitu. Nah, sedangkan penyuluhan kesehatan adalah kegiatan dari pendidikan kesehatan yang tujuannya untuk menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga masyarakat mau melakukan anjuran kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat ataupun seseorang tentang suatu hal yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya, persepsi mengenai imunisasi ataupun vaksinasi ya. Masih banyak di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa pemberian imunisasi ataupun vaksinasi akan berbahaya pada dirinya dan berdampak negatif pada dirinya. Nah, kemudian kita melakukan penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga pola pikir ataupun persepsi masyarakat berubah menjadi lebih baik, dan mereka meyakini bahwa vaksinasi atau pemberian imunisasi itu akan berdampak baik terhadap peningkatan kesehatan dirinya, seperti itu. Jadi muncul pertanyaan nih, lalu siapa saja sih yang bisa melakukan penyuluhan kesehatan? Ya, semua orang bisa melakukan penyuluhan kesehatan, bukan hanya dokter, ahli kesehatan masyarakat, bidan, perawat, ataupun nakes lainnya. Semua orang bisa melakukannya, asalkan ia memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kesehatannya. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan sebelum penyuluhan? Yang pertama, kita harus menetapkan dulu tujuannya. Penyuluhan ini tujuannya untuk apa? Apakah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, ataupun perilaku? Hal ini berkaitan dengan metode dan media yang akan kita gunakan nantinya. Secara umum, tujuan dari penyuluhan kesehatan itu ada 3. Yang pertama adalah mengubah pola pikir masyarakat bahwa kesehatan itu perlu dan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupannya. Yang kedua adalah memampukan masyarakat atau memandirikan memberdayakan masyarakat agar dapat secara mandiri mengaplikasikan perilaku hidup sehat melalui berbagai kegiatan yang biasanya ia lakukan sehari-hari gitu. Yang ketiga adalah mendukung pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara tepat. Setelah kita menentukan tujuannya untuk apa, kita selanjutnya harus menentukan siapa sasarannya, apakah individu, keluarga, ataukah kelompok. Nah, individu itu adalah seseorang yang sedang mengalami masalah kesehatan tertentu gitu ya. Masalah di sini itu ada 3, masalahnya aktual, resiko, ataukah potensial. Masalah aktual itu masalah yang sedang dialami, sedang terjadi. Misalkan saya ataupun orang lain gitu ya mengalami tipes, dirawat di rumah sakit nih, di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan lainnya. Nah, ada seorang perawat ataupun dokter yang memberikan penyuluhan, edukasi kepada pasien tersebut gitu. Lalu yang kedua adalah masalah resiko. Masalah resiko ini adalah adanya resiko-resiko tertentu, misalkan dari keluarganya itu keluarga yang memiliki keturunan obesitas ataupun diabetes mellitus gitu kan. Nah, itu kan ada resiko terkena diabetes mellitus gitu ya. Nah, maka dari itu ada nakes yang memberikan penyuluhan untuk pencegahannya seperti apa, kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah masalah potensial. Masalah potensial ini adalah masalah yang memiliki peluang. Misalkan ya kita remaja-remaja nih memiliki peluang mengalami anemia. Karena kan kita remaja, pubertas, setiap bulannya mengeluarkan kotoran, haid gitu ya, bagi perempuan. Nah, kalau misalkan kita kurang zat besi, maka kita akan berpotensi mengalami anemia. Lalu apabila sasarannya adalah keluarga, ya keluarga itu kan terdiri dari individu-individu. Nah, individu-individu inilah yang sedang mengalami masalah tertentu, dan bagaimana keluarga tersebut bisa menangani masalah kesehatan tersebut yang nantinya akan berkenaan dengan asuhan keperawatan keluarga. Sasaran selanjutnya yaitu adalah kelompok-kelompok ya.
Kelompok-kelompok ini dibagi menjadi 3. Ada kelompok yang berdasarkan karakteristik ini adalah berdasarkan gender ya, laki-laki atau perempuan, terus berdasarkan usia, kelompok usia juga kan berbeda ya, yang memiliki resiko-resiko masalah kesehatan tersendiri. Nah, selama penyuluhan kita bisa diberikan kepada salah satu kelompok perkembangan tersebut gitu. Lalu yang kedua adalah kelompok yang memiliki perilaku merugikan kesehatan. Misalnya kelompok-kelompok pemabuk ya, yang minum-minum alkohol, terus perokok juga, dan juga pekerja seksual ya. Pekerja seksual kan itu beresiko IMS, infeksi menular seksual ya, seperti HIV dan lainnya. Lalu yang kelompok ketiga adalah kelompok yang memiliki penyakit kronis yang dialami seseorang lebih dari 6 bulan atau berkepanjangan. Contohnya adalah kelompok-kelompok DM, diabetes mellitus, terus obesitas, TBC, terus kelompok-kelompok lainnya yang memang memiliki penyakit-penyakit yang kronis. Dalam menentukan sasaran juga kita harus memperhatikan beberapa ya, harus mengidentifikasi dulu atau observasi ya latar belakang dari sasaran kita, dari pendidikannya, sosial ekonomi, adat istiadatnya ataupun budaya, keyakinan agama dan lainnya gitu ya. Kita harus mengobservasi hal tersebut supaya tidak ada kendala saat melakukan penyuluhan. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu menyusun materi. Nah, materi ini harus disesuaikan dengan masalah yang dialami sasaran dan berbagai hal yang dibutuhkan saat akan dilakukan penyuluhan. Minimal materi tersebut harus mudah dipahami oleh masyarakat ataupun sasaran, dan juga minimal terdiri dari pengertian, penyebab, dampak, penanganan atau perawatan, dan tindakan pencegahan. Kalau misalkan kita melakukan penyuluhan mengenai suatu penyakit, nah harus ada minimal inilah gitu ya, pengertiannya apa, penyebabnya apa, dampaknya apa. Selanjutnya adalah menentukan metode penyuluhan yang tepat sesuai dengan sasaran ya. Secara umum metode penyuluhan itu terbagi menjadi 2, yaitu ada didaktik dan sokratik. Penyuluhan didaktik itu adalah penyuluhan yang dilakukan satu arah, yang dimana hal ini hanya berfokus pada si penyuluh dan peserta hanya sebagai pendengar. Tidak ada sesi tanya jawab ataupun umpan balik dari peserta terhadap penyuluh. Nah, seperti contohnya ceramah, menggunakan media poster, majalah, buletin, televisi, dan radio itu kan tidak sedikit interaksi antara penyuluh dan pendengar gitu. Kedua adalah metode sokratik. Metode penyuluhan sokratik ini merupakan metode penyuluhan yang melibatkan peran serta peserta dalam menyampaikan pendapat secara aktif. Jadi ada timbal balik antara penyuluh dan si pendengar ya. Seperti contohnya diskusi, curah pendapat, demonstrasi, simulasi, dan bermain peran. Ataupun dalam hal-hal kegiatan lainnya yang memang antara penyuluh dan si pendengar itu ada interaksi yang sangat aktif gitu. Dalam penyampaiannya itu selalu ada timbal balik, ada respon dari si pendengarnya. Metode yang dipakai dalam penyuluhan sebaiknya menggunakan metode yang dapat mengembangkan komunikasi dua arah antara si penyuluh dan si pendengar ya, sehingga diharapkan tingkat pemahaman pendengar terhadap pesan yang disampaikan oleh penyuluh itu lebih jelas dan mudah dipahami. Dalam pelaksanaannya, metode penyuluhan itu ada banyak sekali ya, sesuai dengan siapa sasaran kita. Ada yang untuk individu, ada yang untuk kelompok, mau secara langsung ataupun menggunakan media massa. Nah, saking banyaknya, jadi yang akan kita bahas di sini hanya untuk kelompok ya, metode penyuluhan kelompok skala kecil dan juga metode penyuluhan kelompok secara skala besar. Untuk metode penyuluhan skala besar diantaranya ada ceramah, demonstrasi, dan juga seminar ya. Ceramah merupakan metode penyuluhan kesehatan dengan cara menjelaskan suatu pesan secara lisan kepada sekelompok sasaran sehingga memperoleh informasi tentang kesehatan disertai tanya jawab di akhir sesinya. Lalu ada seminar. Seminar ini merupakan suatu penyajian presentasi atau materi atau pesan dari suatu ahli atau beberapa ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan biasanya dianggap hangat di masyarakat. Contohnya saat ini pemerintah masih gencar tentang masalah stunting. Nah, sering adanya seminar-seminar tentang stunting dan lain-lainnya ya untuk saat ini. Lalu demonstrasi. Demonstrasi ini adalah mengutamakan pada peningkatan kemampuan skill
Jadi kalau demonstrasi ini bukan hanya saja materi, tetapi dengan prakteknya. Kalau misalkan kita penyuluhan tentang cuci tangan pakai sabun, kita juga praktekkan apakah step by stepnya atau langkah-langkahnya itu sudah benar atau belum. Nah, itu didemonstrasikan, bukan hanya materi saja. Selain itu, ada beberapa juga metode penyuluhan kesehatan dalam kelompok kecil. Yang pertama itu ada diskusi kelompok, yang kedua adalah panel, ada curah pendapat, ada bermain peran, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Diskusi kelompok ini dibuat sedemikian rupa sehingga saling berhadapan. Si penyuluh atau pemimpin diskusi ini duduk di antara peserta agar tidak ada kesan lebih tinggi. Tiap kelompok punya kebebasan mengeluarkan pendapat. Pemimpin diskusi memberikan pancingan, mengarahkan, dan mengatur sehingga diskusi berjalan hidup dan tidak ada dominasi dari salah satu peserta. Lalu panel. Panel ini adalah pembicaraan yang telah direncanakan di depan penunjung atau peserta tentang sebuah topik kesehatan dan diperlukan 3 orang atau lebih panelis dengan seorang pemimpin. Lalu ada curah pendapat. Curah pendapat ini merupakan modifikasi diskusi kelompok. Dimulai dengan memberikan satu masalah, kemudian peserta memberikan jawaban atau tanggapan. Tanggapan ini ditampung dan ditulis dalam flip card atau papan tulis. Sebelum semuanya mencurahkan pendapat, tidak boleh ada komentar dari siapapun. Setelah semuanya mengemukakan pendapat, tiap anggota mengomentari dan akhirnya terjadi diskusi satu sama lain. Lalu adanya bermain peran. Bermain peran atau role play ya. Beberapa anggota kelompok ditunjukkan sebagai pemegang peranan tertentu untuk memainkan peranan tertentu. Misalnya sebagai dokter puskesmas, sebagai perawat atau bidan, dan lain-lain. Contoh nyatanya seperti kalau misalkan ada anak yang takut untuk periksa gigi gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan metode role play ini. Jadi nanti si penyuluh ceritanya pura-pura menjadi pasiennya dan si anak menjadi dokter giginya atau perawatnya. Sehingga dengan metode ini diharapkan anak tersebut tidak takut lagi untuk memeriksakan diri ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan. Dalam pelaksanaan penyuluhan juga dibutuhkan berbagai alat dan media dalam penyampaiannya. Nah, alat peraga ini adalah objek yang digunakan untuk membantu sasaran agar lebih memahami materi, seperti visual, audio visual. Lalu, medianya adalah media segala bentuk dan saluran untuk menyampaikan materi seperti media cetak, media elektronik, media papan, atau billboard. Media cetak juga ada banyak macamnya ya, seperti booklet, yaitu menyampaikan pesan dalam bentuk buku ya. Terus leaflet juga berbentuk gambar yang dilipat ya, gambar balik. Terus ada player, terus ada flip card juga, ada rubik, ada poster yang sering kita gunakan ya, poster, foto juga. Lalu kalau untuk media elektronik itu ada banyak juga ya, televisi, radio, video. Sekarang juga ada perubahan zamannya, pindah ke gadget, terus berbagai media sosialnya juga di sana ada sebagai media edukasi ya, seperti Instagram, Telegram, YouTube, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita harus melakukan evaluasi penyuluhan kesehatan yang tidak sekedar menentukan keberhasilan atau kegagalan, tetapi juga mengetahui mengapa keberhasilan atau kegagalan itu terjadi dan apa yang bisa dilakukan terhadap hasil-hasil tersebut untuk menindaklanjutinya, karena banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyuluhan, baik itu dari komunikan ataupun komunikator. Nah, jadi evaluasi ini dilihat setelah kita melakukan penyuluhan nih, kita evaluasi apakah penyuluhan ini baik atau kurang gitu ya. Kalau misalkan baik, kita lanjutkan atau tidak. Kalau misalkan kurang, apa yang harus diperbaiki. Nah, karena memang di sini juga dilihat dari adanya beberapa faktor dari komunikan ataupun dari komunikator itu sendiri. Nah, itu dia materi tentang pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Mungkin dicukupkan sekian dulu. Apabila memang ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, silahkan ditulis di kolom komentar ataupun nanti bisa langsung di kelas. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.